Penasaran pemendakian Alfian Des. Pada video kali ini kita akan membahas beasiswa lagi. Beasiswa yang akan kita bahas kali ini adalah beasiswa JASO yang secara formal disebut sebagai Monbuga Gakuso Honor Scholarship for Privately Financed International Students. Pertanyaan spesifik yang akan kita bahas di video kali ini adalah apakah beasiswa JASO merupakan beasiswa yang full? Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar tentang JASO, JASO, Japan Student Services Organization, adalah sebuah agensi administratif independen di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada baik mahasiswa lokal maupun mahasiswa internasional di Jepang. Dan ada dua cara untuk mendapatkan beasiswa JASO ini sejauh pengetahuan saya. Yang pertama adalah dengan mendapatkan nilai IJU yang termasuk paling tinggi, dan yang kedua adalah dengan melakukan pendaftaran dari dalam perguruan tinggi tempat teman-teman kuliah. Saat teman-teman menjadi mahasiswa baru di Jepang, biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan pengumuman dari perguruan tinggi teman-teman bahwa beasiswa JASO ini sedang membuka pendaftaran. Saat itulah teman-teman bisa melamar untuk beasiswa JASO ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tawaran beasiswa JASO karena nilai IJU teman-teman, ya teman-teman tinggal mendaftar dengan cara menerima tawaran beasiswa tersebut. Kalau teman-teman sudah mendapatkan tawaran beasiswa JASO karena nilai IJU teman-teman yang tinggi, mungkin enaknya teman-teman tidak perlu lagi bersaing atau berkompetisi dengan anak-anak lain di perguruan tinggi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa JASO ini. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai ujian IJU ini, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Baik, sekarang ke pertanyaan utama kita, apakah beasiswa JASO merupakan beasiswa yang full? Pertama-tama kita perlu membicarakan apa yang teman-teman maksud dengan full. Mungkin kata full yang teman-teman maksud di sini adalah mengcover 100% biaya kuliah. Perlu dicatat di sini bahwa beasiswa JASO adalah beasiswa yang dikirimkan ke rekening bank teman-teman, bukan beasiswa yang dikirimkan ke perguruan tinggi tempat teman-teman kuliah untuk mendanai biaya kuliah teman-teman. Dan untuk mendapatkan beasiswa JASO ini, teman-teman disyaratkan untuk memiliki sebuah rekening di Japan Post Bank, sebuah bank yang merupakan satu payung perusahaan dengan kantor pos Jepang. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membuka rekening di bank lain di Jepang, mungkin teman-teman mau mempertimbangkan untuk membuka rekening di Japan Post Bank ini. Kemudian besaran beasiswa JASO yang akan teman-teman terima setiap bulan adalah 48.000 yen. Jadi jika memang mau dianggarkan untuk biaya kuliah teman-teman, full tidaknya beasiswa ini tergantung di mana teman-teman kuliah, tergantung biaya kuliah di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman dapat beasiswa JASO ini selama 6 bulan, silakan 48.000 yen ini dikalikan 6 dan kemudian dicek hasilnya apakah cukup untuk mendanai biaya kuliah teman-teman selama 1 semester. Kalau teman-teman dapat beasiswa JASO ini selama 1 tahun, silakan kalikan 48.000 yen ini dengan 12, lalu dilihat hasilnya apakah cukup untuk mendanai biaya kuliah teman-teman selama 1 tahun. Kalau teman-teman kuliah di perguruan tinggi swasta, kayak University misalnya, kemungkinan besar beasiswa JASO ini tidak akan cukup untuk mendanai biaya kuliah teman-teman. Perguruan tinggi swasta di Jepang itu rata-rata biaya kuliahnya adalah 2 kali lipat biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Dan perlu dicatat juga bahwa beasiswa JASO ini akan mulai teman-teman terima beberapa bulan setelah teman-teman mulai kuliah. Jadi sebelum itu saya rasa teman-teman harus sudah melakukan pembayaran biaya kuliah lewat dengan sumber dana yang lain. Jadi kalau memang teman-teman mau mengalokasikan beasiswa JASO ini untuk biaya kuliah yang bisa ditanggung adalah biaya kuliah untuk semester berikutnya, bukan biaya kuliah saat teman-teman menerima beasiswa JASO ini. Jadi setiap bulan teman-teman terima lalu kumpulkan dan simpan beasiswa JASO ini. Kemudian di semester berikutnya teman-teman gunakan simpanan beasiswa JASO itu untuk membayar biaya kuliah. Informasi lain yang juga penting untuk disampaikan adalah relatif sulit untuk memperpanjang beasiswa JASO ini. Menurut pengamatan saya, mahasiswa dan mahasiswi baru itu mendapatkan prioritas untuk menerima beasiswa JASO ini, sehingga persaingan atau kompetisi untuk memperpanjang beasiswa JASO ini bagi mahasiswa yang lebih senior itu sangat ketat. Kebanyakan mahasiswa menggunakan beasiswa JASO ini untuk mengcover biaya hidup sehari-hari di Jepang. Jadi untuk biaya kuliah, mereka menggunakan beasiswa lain atau menggunakan dana pribadi. Mengenai besaran biaya hidup sehari-hari di Jepang, itu tergantung kota tempat teman-teman tinggal. Jadi misalnya saya tinggal di kota Fujisawa, Prefektur Kanagawa, sekitar 1 jam dari Tokyo. Biaya hidup bulanan saya di kota ini adalah sekitar 100.000 yen. Dulu waktu saya mendapatkan beasiswa JASO ini,
Rp48.000 itu cukup untuk membayar biaya sewa apartemen saya ini setiap bulannya, dan masih tersisa beberapa ribu yen. Kalau teman-teman tinggal di misalnya pusat perdagangan di kota Tokyo seperti Bank Adli yang biaya asramanya saja itu 180.000 yen per bulan, 24 juta rupiah per bulan, ya jelas 48.000 yen itu tidaklah cukup. Dan walaupun Bank Adli ini mendapatkan subsidi untuk tinggal di asrama tersebut, saya dengar biaya sewa kamarnya masih tersisa sekitar 50.000 yen yang perlu Bank Adli bayar sendiri. Baik minasan, jadi kesimpulannya adalah beasiswa JASO ini lebih umum digunakan untuk mengcover biaya hidup sehari-hari. Dan besaran beasiswa ini tiap bulannya adalah 48.000 yen. Kalau teman-teman memang mau menggunakan beasiswa ini untuk membayar biaya kuliah teman-teman, full tidaknya beasiswa JASO ini tergantung dari SPP teman-teman, tergantung dari biaya kuliah di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar.